Bogor, sowan sama Pak Kiai Iskandar yang bagi kami cukup menarik karena beliau salah satu penggiat permakultur gitu. Pertanian permakultur. Bagaimana manusia dengan alam dan bagaimana kita menghormati alam gitu. Tampaknya Pak Iskandar punya perspektif menarik terkait bagaimana sih nilai-nilai Islam dalam pelestarian lingkungan dan ekologi gitu. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami di Sowan Kiai. Saya Abdul Rahman. Saya Abdul Rohim. Kali ini kita lagi sowan ke rumahnya Pak Iskandar, Bumi Langit ya. Salah satu tokoh atau kita sebut saja guru atau kiai kita pada sore hari ini. Beliau salah satu penggiat lingkungan gitu, yang bagaimana nilai-nilai tentang lingkungan itu berrelasi dengan agama. Dan kali ini kita akan ngobrol sama Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam. Pak Is, saya dan adik saya dan teman-teman itu pertama niat silaturahmi. Amin. Yang kedua kita sebagai kaula muda juga ingin belajar kepada Amin. Pak Is terkait pengalaman panjangnya bagaimana membangun Bumi Langit dengan institusinya ini. Pertanyaan pertama buat Pak Is yang itu juga saya simpan sejak lama karena saya juga kebetulan berjumpa sama teman-teman yang pernah belajar di Bumi Langit gitu. Saya penasaran sekali sama Bumi Langit itu sejatinya seperti apa sih Pak Is? Dan dimulai dari mana kok Pak Is kemudian punya kegelisahan untuk membuat satu institusi Bumi Langit ini Pak Is? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih nih atas kunjungannya, terutama adik-adik semua ke tempat saya sore ini. Jadi tentu kita bisa berbicara cukup panjang lebar ya tentang concern Anda. Kalau Bumi Langit itu sendiri adalah sebetulnya sesuatu yang tidak saya rencanakan dalam perjalanan, dalam pencarian kehidupan saya, terutama terkait dengan Islam. Tapi karena dari awal itu hal-hal yang sifatnya metafisik atau hal-hal yang sifatnya itu anggaplah dalam tradisi Islam disebut tarekoh, Sufi culture itu amat menarik bagi saya. Otomatis ya mungkin Bumi Langit sedikit banyak mewujudkan niat-niat saya terkait dengan hal-hal yang sifatnya metafisik dalam perjalanan hidup saya. Nah, terutama ya justru bagaimana Islam itu menjadi sumber inspirasi saya untuk memaknai ya, dan menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan keislaman, nilai-nilai keislaman dalam kehidupan saya selama ya sudah lebih dari 20 tahun nggak terasa ya, hampir 22 tahun saya di Jogja kira-kira itulah. Jadi mungkin nanti secara detailnya kan bisa lebih dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain kan begitu. Begini Pak, ini saya juga sebagai teman-teman muda ini ya, termasuk saya sendiri itu sering gelisah gitu melihat fenomena bagaimana sih isu-isu tentang lingkungan ini semakin hari semakin marak gitu. Sebenarnya menurut Pak Is sendiri itu sejauh mana sih kerusakan alam hari ini gitu? Mungkin kalau dilihat sebagai kerusakan itu sudah pada titik di mana melebihi tingkat nadir ya. Jadi dari kemampuan kita untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan ini itu amat tergantung dari kesadaran kita sendiri untuk menyadari bahwa kita sedang terlibat pada kerusakan itu. Dan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus itu pada umumnya tidak menyadari hal tersebut. Kita bisa katakan kita sekarang cenderung mengira bahwa kita sedang melakukan perbaikan. Tidak tahu sebetulnya yang kita lakukan adalah sebuah kerusakan. Dan ini yang sebetulnya menjadi fakta-fakta yang sering harus diungkap dalam rangka menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita ini salah jalan. Nah, jadi satu hal yang mungkin kita mungkin bisa refleksikan, bagi saya dalam Islam itu ada dua tradisi yang berjalan bersama. Yang satu adalah tradisi kewahyuan, ya, di mana tradisi kewahyuan itu tidak notabene hanya milik umat Islam, ya, umat-umat terdahulu. Kalau kita rujuk bahkan sudah ada 124.000 nabi yang dikirim
dalam mengingatkan manusia dalam konteks wahyu loh. Iya. Jadi bukan dalam konteks ilham atau ini dalam konteks yang derajat yang lebih tinggi dari ilham tentang bagaimana manusia itu supaya berada di jalan yang benar. Dan alhamdulillah kita semua menjadi kaum yang terakhir yang diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber wahyu kita. Tetapi di samping wahyu, kita juga mempunyai sebuah tradisi lain adalah tradisi kemanusiaan, tradisi kemuliaan. Di mana sebagaimana wahyu itu juga diturunkan dari satu generasi ke generasi lain dengan sanad dan ketentuan yang mengikat. Juga begitu pun dengan tradisi-tradisi kemuliaan. Ya, itu bagaimana hubungan kita dengan alam, ya, hubungan kita dengan tanah, hubungan kita dengan tanaman, hubungan kita dengan air, hubungan kita, dan semua itu sebetulnya pada esensinya menyangkut akhlak. Ya, karena kalau kita ngomong dari esensi wahyu itu sendiri itu sebetulnya adalah pesan akhlak. Dan akhlak ini harus diwujudkan dong dalam keseharian kita. Dan ini yang diturunkan sebagaimana wahyu juga dijaga dari satu generasi ke generasi lain dalam sanad. Juga sebetulnya laku hidup kita juga diteruskan dalam bentuk amal-amal baik, ya, amal-amal jariah, amal-amal bermanfaat, dan ilmu-ilmu bermanfaat. Itu adalah sebuah rantai kalau orang sekarang bilang sustainability, rantai keberlanjutan dari sebuah kemuliaan, ya. Dan ini sekarang terputus, ya. Dalam relatif waktu yang nggak sampai 100 tahun ini, kita tidak lagi berinduk semang pada tradisi-tradisi kemuliaan, tapi kita berinduk semang pada industri sebagai tempat kita bergantung, ya, untuk dapat mencoba memberi makna kepada kehidupan. Dan itu jelas-jelas sudah gagal. Saya berani mengatakan gagal karena kehidupan kita tidak tambah membaik. Ya, kalau kita lihat tentu kalau misalnya kita berada di jalan yang benar, selama 80 tahun kita sebagai manusia pada umumnya, sebagai umat Islam pada khususnya, mestinya kita tambah sehat dong. Mestinya kita tambah perilaku kita tambah baik. Emosi kita tambah bagus, tatanan sosial kita tambah baik, spiritualisme kita, struktur keagamaan kita juga tambah membanggakan. Kan malah sebaliknya sekarang. Ya, hampir semua aspek-aspek itu justru berjalan mundur. Jadi itu menandakan bahwa kita tidak mendapatkan input yang baik dalam kehidupan. Karena input kita bukan dari tradisi kemuliaan, tapi dari industri. Nah, kira-kira kan gitu. Padahal sejatinya di nilai-nilai agama itu sebenarnya mendorong kita untuk lebih bahagia dalam berelasi itu ya Pak. Tentu, karena akhlak itu menjadi dasar daripada dari agama. Ya. Jadi kalau sekarang bagaimana di Barat itu sendiri tiba-tiba mereka mulai bereaksi terhadap ketidakadilan dengan etika, ya, menuntut supaya produk kehidupan itu dibuat dengan etika yang benar, ya, baik terhadap alam maupun terhadap manusia, itu menjadi ketentuan dalam mengukur derajat kemuliaan dari sebuah produk. Itu sebetulnya menjadi sesuatu yang dari awal sudah dibahas dalam Islam dalam konteks thayyib. Nah, jadi thayyib itu sebenarnya sebuah kelengkapan dari halal yang tidak terpisah. Jadi kalau dilihat mungkin dari konsep hakikat, kalau tidak thayyib itu tidak halal. Itu dari konteks hakikat ya. Saya bukan ahli fikih, jadi nggak bisa mempunyai kemampuan untuk yang detail ya. Tapi kalau dari konteks hakikat, kalau sesuatu yang tidak thayyib itu kalau tidak langsung menjadikan sesuatu yang halal itu haram, pelan-pelan akan membawa kepada keharaman. Kira-kira begitu. Gini Pak, ini kan ya kita tahu masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas Muslim, bahkan Muslim terbesar di seluruh dunia gitu. Pak sendiri melihat fenomena Muslim Indonesia dengan sebagai negara dunia ketiga gini, sudah seberapa jauh Muslim kita menyadari tentang pentingnya lingkungan gitu?
Ya maka itu ini kan sebetulnya tugas kita untuk saling mengingatkan ya. Iya. Saling mengingatkan, saling mengaca satu sama yang lain. Jadi kalau saya lihat memang ada persoalan yang amat pelik atau amat sulit yang terkait dengan berubahnya nilai-nilai keseharian kita dalam rangka kemampuan kita untuk mewujudkan kualitas keislaman kita. Ya, ibaratnya apapun yang mau kita lakukan itu amat bergantung dengan input. Iya. Ya. Kalau input kita sekarang oke lah, kita merasa kita diproteksi oleh tradisi kewahyuan. Iya. Ya. Dan Islam memang salah satu agama yang luar biasa dalam hal tersebut. Ya. Tapi jangan lupa bahwa itu sudah mungkin 50% anggaplah kalau tidak lebih. Itu karena Allah sendiri sudah menjamin Islam akan dijaga sampai akhir zaman. Jadi belum tentu sepenuhnya itu adalah peran kita, gitu loh, ngerti nggak? Tapi tugas kita sebagai khalifah adalah menjaga tradisi kemuliaan. Ya, dan karena coba kamu tahu, kita tiap kali kita ada pengajian cenderung kita diingatkan tentang 3 hal yang tetap bermanfaat untuk kita sesudah kita mati. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, atau anggaplah amal-amal kebaikan kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-soleha. Ini 3-tiganya terputus. Ilmu amal-amal kebaikan yang mestinya kita pelihara, yang dilakukan, yang ditanam, yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, mulai dari ayah kita, kakek kita, terus ke atas sampai Nabi Adam, ya, itu tidak kita jaga, ya. Ilmu-ilmu mereka kita nggak pelihara, ya. Kita tiba-tiba bergantung kepada sebuah mekanisme yang sama sekali berbeda untuk hidup, ya. Sehingga dengan kata lain kita berhenti menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya. Karena mereka bergantung, istilahnya nikmatnya kita di akhirat nanti itu tergantung dengan amal-amal kebaikan, ya, dengan ilmu-ilmu yang kita tinggal kepada anak-anak kita, yang diteruskan oleh anak-anak kita. Ya, jadi kita punya 2 kewajiban nih. Satu adalah menjaga amal-amal dan ilmu-ilmu orang tua, ya. Syukur-syukur menambah, ya, menambah dan menanamkan pada anak-anak kita. Ya, itu ada yang disebut sustainability, kebarokahan. Ya, barokah itu adalah sesuatu yang bergulir terus. Ya, yang sekarang berhenti dengan pendekatan mekanisme industrial. Kalau industri itu kan pendekatannya hanya mencari keuntungan finansial. Ya, perkara mencarinya bagaimana, itu tidak menjadi sesuatu yang ketat sekali ukurannya. Kalaupun sesuatu yang ketat, dalam 10 tahun bisa berubah menjadi agak longgar. Dalam 20 tahun menjadi sesuatu yang wajar. Kan begitu kan? Jadi kita sendiri sudah tidak lagi, itu yang disebut dalam Islam sebagai hijab. Tabir. Sesuatu yang karena saking kita tumpuk, lama-lama kita sudah tidak lagi melihat itu sebagai sebuah persoalan. Ya, dalam tata laku kita. Tata laku kita. Jadi misalnya kalian anak-anak pondok, kalau saya lihat kalian sepintas, saya bisa mengatakan wah kalian luar biasa. Perilakunya, tata tertibnya, kalau masuk ke rumah, segala macam, punya profil seorang anak pondok. Ya. Tapi kalau kalian di jalan raya misalnya, saya udah nggak bisa bedakan kalian ini anak pondok atau tidak. Kalau kalian sedang berjualan makanan, saya nggak bisa membedakan kalian anak pondok apa tidak. Dalam arti kata, karena menjual sesuatu, memasak, mengolah sesuatu, itu mempunyai syarat. Ya, kamu tidak bisa menjual sesuatu yang membahayakan orang lain. Ya, apalagi membahayakan dirimu sendiri, membahayakan anak-anakmu, gitu kan. Dan sekarang itu sudah tidak menjadi lagi bagian daripada etika produksi. Ya, bagaimana sih membuat roti yang Islami? Apa semua roti itu Islami? Dumeh karena itu bisa jadi duit, itu menjadi Islami, kan begitu. Kita bisa bersandar kepada ahlinya, karena kita mempunyai sumber-sumber yang mengatakan kebaikan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, bagaimana kamu berada di jalan raya yang Islami, di atas motor?
itu nggak menjadi sebuah wacana yang dijadikan sebagai bagian dari Islam. Oh. Ada perjarakan gitu Pak ya? Ya ada jarak, ada kekosongan di sana. Kekosongan. Bahwa kamu punya motor ya kamu jadi gila motor. Ya, kamu terbawa dengan pribawa atau pribadi kemotoran itu mesin dan membuat kamu kehilangan akhlak untuk menjadi orang muslim yang baik di jalan raya. Dan itu dianggap benar oleh semua orang. Yes. Tidak jadikan masalah. Kamu menjual sesuatu makanan misalnya di jalan raya atau memproduksi sesuatu dengan memasuki racun, dengan pewarna, perasa, penyedap, ya segala macam cilok-cilok yang dibuat sekarang, ya. Dan kamu nggak merasa itu mengurangi keislaman kamu. Ya, ini yang disebut hijab, ini yang disebut kita mengira kita sedang melakukan kebaikan, tapi tidak tahunya kita sedang melakukan kerusakan. Nanti cara kita mencuci dosanya kan gampang. Oh, saya kasih jangankan 2,5%. Saya nanti 5% kok zakat saya. Dengan itu merasa bersih. Merasa gitu. sudah bersih. Sudah bersih. Nah. Dalam Islam itu kita diajarkan untuk iqra, Pak. Dalam hal ini saya kebetulan jurusannya tafsir Al-Quran gitu. Saya juga selalu punya kegelisahan gini. Di dalam Islam kita selalu diajak untuk membaca peristiwa, tidak hanya ayat kauniyah maupun kauliyah gitu. Ayat kauniyah kita, tapi kepekaan kita terhadap alam itu saya rasa kok hari ini semakin luntur. Kita tidak merasa tergetar ketika ada pengrusakan lahan, ada ekspansi kapital ke pedesaan gitu. Menurut Bapak sendiri seperti apa, Pak? Iqra, memaknai iqra itu. Kalau iqra dalam arti kata belajar memang sesuatu yang selalu harus kita tekuni ya. Karena beruntungnya atau meruginya seseorang itu diukur dalam kemampuannya membaca tanda. Ya. Dan kitab Allah itu kan ada kitab besarnya, yaitu alam yang digelar ini, dan ada kitab kecilnya yang untuk manusia, yang menjadi keberuntungan kita semua, kita memiliki Quran, ya, untuk menjadi rujukan kita. Tapi semua tergantung dari kemampuan kita membaca, tersentuh nggak kita sama tanda-tanda tersebut. Karena pada hakikatnya tanda Allah itu di mana-mana. Ya. Kalau Allah saja mau membuka sedikit dari tanda-tandanya, mungkin dalam sehelai rumput pun, kita tidak akan mampu menerima kebesaran rahasia Allah yang ada pada sehelai rumput. Gitu loh. Jadi istilahnya keterbatasan kita lah yang sebetulnya membatasi kita dari membaca tanda-tanda Allah. Nah, dalam konteks ini kerendahan hati menjadi amat penting. Ya. Merasa bahwa semua itu juga bukan menjadi sesuatu yang serta-merta bisa kita dapat tanpa kehendak Allah, tanpa pemberian atau peran Allah sendiri dalam kehidupan ini. Dan ya mungkin hal yang terpenting adalah mencoba memelihara sebuah tradisi Islam yang luar biasa yang sekarang cenderung hilang dalam kehidupan umat muslim, yaitu dengan keberhati-hatian atau apa warok ya. Warok. Jadi bagaimana kita itu lebih berhati-hati karena kita hidup di zaman penghujung. Di zaman di mana iblis ini sudah berada di hampir semua aspek kehidupan kita, ya. Di dalam maupun di luar tubuh kita. Berprasangka baik itu tidak lagi mempunyai tempat yang aman. Kita tuh nggak bisa hidup dengan prasangka baik lagi. Ya, kita malah harus cenderung kepada iblis itu kita nggak boleh berprasangka baik. Ya, kita cenderung malah harus memberikan prasyarat. Kamu buktikan dulu barangmu baik, baru aku mau menjadikan barang itu bagian dari hidupku. Ya, kalau dulu kita dalam tradisi masa lalu, kita punya para ulama, kita punya orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita yang membatasi hal-hal yang buruk yang masuk ke dalam hidup kita. Sekarang kita hilang. Mekanisme itu udah nggak ada lagi. Ya, sekarang dengan individualisme yang begitu besar, seakan-akan semua yang mau masuk ke dalam hidup kita itu terbuka pintunya. Ya, tanpa kita membuat pertimbangan-pertimbangan. Dan ini yang saya rasa harus kita sikapi mungkin lebih banyak secara individual, ya. Ya, tentu sebagai ulama tanggung jawabnya lebih besar loh daripada kita yang menjalani hidup, ya.
Jadi kalau mereka sendiri ya sampai luput melihat buruknya makanan industri sebagai asupan, ya kalau saya menilai tanggung jawabnya lebih besar daripada para rakyat umum yang awam, yang tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Ya, lebih gampang terbuai, lebih gampang tertipu. Nah, ini ya kesadaran itu harus selalu dibangun, ya. Selalu harus diingatkan kita untuk bagaimana kita nih indikator daripada kegagalan sistem produksi itu ada pada limbah. Limbah atau residu ya atau sampah itu sesuatu yang tidak ada dalam kamus besar Allah. Ya, jadi sampah itu tidak pernah diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada kesia-siaan dalam ciptaanku. Begitu deklarasi Allah loh, bukan deklarasinya aku. Ya. Jadi dalam semua ciptaan Allah kita mau 10 kali, 20 kali, 50 kali keliling bumi ini kita tidak akan menemukan sesuatu yang sia-sia. Ya. Kecuali pada manusia dan jin. Karena apa? Karena kita berlebih. Kita mengambil sesuatu lebih daripada yang menjadi hak kita. Hanya kalau kita berlebih akan ada sisa. Ngerti ya? Jadi sisa itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak diridhoi oleh Allah. Ya, yang kita sebut sampah. Karena sampah itu nggak punya tempat dalam kehidupan kita. Sampah itu adalah sebetulnya bisa dikatakan adalah wujud iblis di bumi. Iblis itu kan nggak ingin punya wujud. Iblis itu nggak punya wujud seperti kita ya. Jadi dia ingin punya wujud. Jadi dalam rangka berwujud dia itu mewujudkan diri dia sebagai kesia-siaan. Dalam hal ini adalah sampah. Sampah di luar tubuh kita dan sampah juga di dalam tubuh kita. Itu yang dinamakan kerusakan. Lawannya sampah itu yang dinamakan kebaikan, amal kebaikan. Kita menanam sesuatu yang akan berbuah dan berbunga di bumi ini dan akan terus berbuah dan berbunga sesudah kita berada di akhirat. Kalau sampah sebelum dia itu terurai, karena Allah pada hakikatnya akan memperbaiki semua yang kita rusak. Karena itu deklarasi Allah di Quran juga, dia akan memperbaiki semuanya. Tapi dia punya time frame sendiri. Kalau kita membuat sebuah sampah, misalnya anggaplah plastik yang sia-sia, yang tidak bisa terurai untuk 10.000 tahun. Anggaplah gitu kan. Entah kita makainya hanya 2 menit, apa 10 menit, kan begitu kan. Selama 10.000 tahun kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, karena kita menjadi bagian dari kerusakan tersebut. Nah, jadi ini bukan sebuah hal yang main-main gitu loh. Ya, karena kita menjadi bagian dari kerusakan. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan menjadi kebaikan, bagian dari kebaikan itu juga sampai akhir zaman. Kan gitu loh. Sebagai amal. Pak, ini bulan puasa ini Pak. Kita mencari makna bulan puasa bahwa bulan puasa itu kita diajari oleh agama untuk menahan diri, menahan hawa nafsu gitu. Dalam konteks Pak Is sebagai penggiat ekologi, lingkungan begitu. Bagaimana sih makna puasa bagi Pak Is sendiri gitu di konteks menjaga lingkungan ini sendiri? Kalau sekarang gini. Kalau dalam konteks puasa itu sendiri sebagai sebuah mekanisme hidup di zaman kita ini ya, zaman modern itu sudah dianggap sebagai sebuah mekanisme yang paling ampuh ya dalam menjaga kesehatan tubuh, ya, kesehatan psikologis, kesehatan emosi. Ya. Jadi itu sudah menjadi sebuah rujukan, ya. Islam ini adalah sebuah agama yang malah memberikan kawalan, kewajiban bagi semua umatnya, umat Muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Paling tidak. Syukur-syukur bisa lebih dengan puasa-puasa sunnahnya sebagai mekanisme hidup. Nah, ini yang harus disyukuri bahwa kita telah mendapatkan pesan tersebut. Tapi makna puasa itu sendiri cenderung sekarang itu kita hilang dari makna puasa itu sendiri. Karena coba kita lihat, justru di bulan Ramadan kita akan mengkonsumsi lebih banyak gula pasir misalnya, anggaplah ya, tepung terigu, ya, makanan-makanan pabrik, ya, semua produk-produk industri. Coba kalau misalnya kita sebelum Ramadan itu mulai, 3 hari sebelum Ramadan itu mulai, itu toko-toko supermarket itu diserbu seakan-akan orang akan kelaparan selama 1 tahun. Ya. Dan orang akan berebutan membeli
barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan oleh tubuh, bahkan sebaliknya membahayakan Untuk kesehatan tubuh. Jadi sebenarnya hakikat puasa itu harus dikaji ulang, ya, di format ulang lah. Iya. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan puasa itu kalau kita kaitkan dengan zaman kita ini seperti apa? Dan itu menjadi sebuah hal yang sulit sekali karena hampir bisa dikatakan 80% dari umat Islam adalah umat urban yang hidupnya tergantung sama industri. Ya, jadi misalnya kayak kita lihat di bulan Ramadan itu orang-orang yang menjual takjilan segala macam kan, jumlah plastik yang dipakai dan dibuang itu jauh lebih banyak di bulan Ramadan daripada bulan-bulan biasa. Makanan-makanan yang beracun, kimia-kimia yang beracun itu jauh lebih banyak dipakai di bulan Ramadan daripada di bulan biasa. Dan itu yang dibilang ignorant. Itu sesuatu ignorant itu kalau saya bilang bodoh kan nanti saya nggak enak, ya kan begitu. Tapi hilangnya kearifan. Kita tidak lagi mempunyai kejernihan dalam melihat sesuatu, membedakan antara sesuatu yang baik atau buruk. Jadi kalau saya bilang ya puasa ini harus diredefinisikan. Misalnya kalian nih sebentar lagi, mungkin seminggu lagi nggak sampai udah mulai puasa, itu usaha saja bahwa bisa nggak kamu selama bulan puasa ini saya tidak akan mengkonsumsi barang-barang industrial yang diproses. Dan saya nggak mengatakan ini bukan sebuah fitnah. Kalau saya mengatakan itu tidak sehat, ya ini adalah sebuah realita, ya. Dan kalaupun kita tidak bisa terbebas dari hal-hal tersebut, kita juga harus cenderung beristighfar. Ya. Jadi kalau sekarang kan sebaliknya. Kita malah lebih cenderung mensyukuri sesuatu nikmat yang tidak pantas atau bahkan tidak boleh disyukuri dan menggunakan nama Allah, ya kan? Dengan mengatakan alhamdulillah, mengira itu hak kita. Ya, dapat ini alhamdulillah, dapat itu alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal sebetulnya kita malah justru harus menyikapinya dengan mengatakan astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, semoga aku diberikan yang lebih baik daripada mie yang jelas penuh dengan racun ini, kan begitu untuk besok. Astagfirullah ya Allah, berikan aku kemampuan untuk menolak sesuatu yang tidak baik ini tanpa menyakiti saudaraku yang lain, kan begitu kan? Sebab pada prinsipnya sering kita menolak sesuatu yang buruk. Misalnya kamu dapat takjil di masjid, kamu nggak mau makan, kamu tahu padahal isinya racun semua, kamu kan menyakiti saudaramu yang kamu tolak, kan begitu. Jadi kamu juga perlu mekanisme supaya saudaramu tidak sakit hati. Ya, karena dia sekira dia sedang melakukan kebaikan kok. Sulit dan berat. Ya, tapi itu realita. Realitanya ya seperti itu. Dan mungkin terakhir Pak Is, sebelum kita, ini pesan untuk teman-teman muda ya, terutama saya. Kita sering mengatakan bahwa menjaga lingkungan itu suatu persoalan yang besar gitu. Sampai akhirnya kita itu agak takut untuk terlibat gitu. Untuk Pak Is sendiri, bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita, terutama anak-anak muda ini, untuk memulai sesuatu usaha yang menjaga lingkungan atau punya kesadaran baru terkait relasi kita dengan alam, Pak Is? Saya sendiri sependapat sama kalian sampai mungkin kira-kira setahun yang lalu saya masih sepakat dengan kalian bahwa sulit sekali mendapatkan rujukan atau tuntunan dalam Islam yang dapat membebaskan saya dari kemudahan terhadap menghadapi petaka zaman ini. Ya. Karena zaman ini benar-benar sedang petaka, Mas. Ya. Kalau dalam konteks manusia. Ibaratnya kalau bukan hanya karena beberapa gelintir orang yang masih dicintai oleh Allah, kita ini semua udah dihancurkan lah, nggak ada gunanya kita semua di sini gitu. Begitu besarnya petaka yang kita hadapi. Nah, dalam hal ini ada satu dari hadis dari Rasulullah SAW yang membuat saya optimis, karena beliau di salah satu saat duduk bersama para sahabat dan beliau SAW mengatakan akan ada sebuah zaman di mana orang-orang yang hidup di zaman itu sulit sekali melakukan kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan kecil pun sulit dilakukan oleh mereka. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kecil tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang nanti hidup belakangan ini
itu nilai kebaikannya di hadapan Allah lebih besar daripada kebaikan kalian. Dia menunjuk pada para sahabat ya yang hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini seberuntung-beruntungnya umat ya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang hidup bersama sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita tentang orang-orang yang lebih beruntung daripada mereka. Saya pikir, waduh, moga-moga saya. Ya, karena ini sebuah harapan. Saya nggak dituntut untuk melakukan hal yang besar terkait dengan kerusakan zaman ini. Baik kerusakan zaman itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan alam. Ya, dan ini yang menjadi sebuah titik juang kita. Apa yang kecil yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Dalam konteks ini saya melihat adalah bagaimana kita berjihad menjaga tubuh kita dalam konteks sebagaimana diamanahkan oleh Allah. Nah, jadi istilahnya kita kembali pada fitrah, ya, tidak memakan sesuatu yang menyalahi fitrah, menjadi sesuatu memakan sesuatu yang menzolimi tubuh kita, ya. Dan itu sebenarnya gampang ditelaah, biarpun sulit dilaksanakan. Tapi disitulah kita mulai. Jadi itu yang dibilang kalau dalam budaya kalian sebagai anak-anak pondok itu budaya tirakat. Jadi tirakat itu orang yang nahan ngelih karo aus, tapi nahan barang apik karo Allah, kan gitu. Bisa menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk, dan mulai dari hal-hal kecil. Hal kecil. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kira-kira itu. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Is. Sama-sama. Atas ilmu yang mungkin ini obrolan yang belum cukup sebenarnya untuk ngaji langsung ngoroh banyak ilmu dari Pak Is. Tapi karena waktu kita mohon ya semoga ilmu yang sedikit ini jadi berkah Pak Is. Dan itu mungkin menjadi awal mula juga untuk saya pribadi dan teman-teman untuk lebih jauh nanti belajar ke Pak Is. Amin, sama-sama lah kita saling belajar. Terkait dengan bagaimana kita membangun relasi dengan alam dengan lebih baik ke depan. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita. Amin. Gitu. Terima kasih Pak Is. Sama-sama. Teman-teman, demikian dari kami. Sowan ke Pak Iskandar, semoga ini menjadi hikmah untuk kita semua untuk lebih memperbaiki kita dengan alam dan benar-benar menjadi nilai bermanfaat di bulan puasa kali ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di Sowan Kiai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip ya. Guys. Moga-moga. Terima kasih.